di daerah Senayan karena Nando mau ada sesuatu yang dicari. Jadi ikutin aja ya. Jalan kita ditegur sama manajernya kayaknya deh, kalau nggak boleh video gitu di dalam, harus ada izin. Nah gue juga nggak tahu sih izinnya tuh harus gimana dan prosesnya gimana, ya pelajaran juga sih buat kita ya. Maaf ya untuk Tip Top Swalayan kita belum tahu karena kita baru pertama kali juga sih buat konten setipe ini. Jadi mungkin nextnya kita bisa lebih aware dan waspada untuk video di tempat-tempat umum seperti itu kali ya. Kita udah sampai Senayan City, mau langsung lihat-lihat dulu sepatunya ya. Ikutin kita terus. Tadi kamu habis diukur apa? Di analisa gitu kakinya. Terus dia tahu itu jenis sepatu apa yang cocok dengan jenis kaki aku. Gitu guys. Akhirnya dapat juga ya. Alhamdulillah. Jadi alasannya kenapa milih itu kenapa? Milih itu kenapa? Si asik. Alasannya nanti kita jelasin ya. Oke. Nah, akhirnya ada kesempatan juga nih buat ngebahas sepatu ini. Jadi ini tuh Asics Nova Blast 5. Kalau nggak salah tuh dia rilis. Naikin dong kak. Oh iya. Kalau nggak salah dia nih rilis di tahun ini di bulan Maret ya kalau nggak salah. Koreksi kalau gue salah. Jadi kenapa gue akhirnya memutuskan beli sepatu ini setelah mencoba-coba berbagai brand kompetitornya. Jadi gue tuh udah cobain beberapa brand. Nah ternyata jatuhnya tuh ke sini, ke Asics ini. Nah kebetulan kemarin tuh kaki gue tuh lagi sakit. Jadi pas banget nih mau nyoba-nyobain sepatu, mau beli sepatu biar bisa ngerasain kalau masih sakit juga pakai sepatu ini. Oh berarti kurang nih gitu. Nah kemarin pas gue cobain ini, jadi setelah gue ngeliat review-review orang, ternyata untuk daily trainer ini tuh jatuh ke pilihannya ini. Nah karena gue penasaran, akhirnya gue coba langsung ke store-nya langsung. Nah pas di store-nya langsung, ternyata dia tuh ada dua tipe, ada tipe standar sama tipe white. Nah untuk yang gue ambil ini tuh tipe white. Perbedaannya white dan standar ini di bagian uppernya, sisanya semuanya sama. Di foamnya sama, di outsole-nya sama, terus di insole-nya juga sama, tapi cuma di upper-nya doang nih perbedaannya. Mungkin kalau di standar itu lebih kecil kali ya, ukurannya lebih ini slim, lebih slim. Nah tapi kalau white ini tuh dia lebih besar, lebih lebar gitu. Nah pas gue cobain yang white pertama kali, kayak kok nyaman banget ya gitu. Coba pakai jalan, oh nyaman banget ya. Masnya juga nawarin untuk cobain di treadmill. Nah pas dicobain di treadmill,
beneran enak banget gitu. Nah kebetulan kemarin gue cobainnya di treadmill, satu yang standar, satu yang white. Nah tapi pas gue rasain di situ, yang white tuh enak banget, kayak nggak pakai sepatu aja. Lo ngerti gak sih, kayak lo nggak pakai sepatu udah tapi enak gitu, nyaman. Kalau yang standar tuh gue ngerasa kejepit gitu, kaki gue kayak ngerasa di peluk, tapi kayak di peluk itu dicengkram gitu. Nah untuk kaki gue ini kemarin kebetulan dianalisa gitu loh, dicek. Ternyata kaki gue tuh cocoknya untuk jenis sepatu yang white. Kalau bisa tuh yang extra white. Ya, extra white. Cuman nggak, karena nggak di Indonesia tuh sedikit banget yang extra white yang masuk. Nah jadi white juga udah cukup sebenarnya. Nah tapi ya karena kebetulan kemarin juga pas gue rasain juga white aman-aman aja sih ini gitu, nggak ada masalah sih. Abis itu yang standar ini kemarin tuh kenapa gue nggak ngambil yang standar, karena tuh di bagian kiri kanannya sini nih, kayak kaki gue tuh udah offside gitu loh, kayak ini tuh udah kayak mau meledak gitu loh. Apalagi di yang bagian gitu, luarnya, di bagian sininya ini tuh kayak nggak dipegang aja tuh udah kelihatan banget ada jendolannya gitu loh. Ada jendolan gitu ya keluar gitu kan. Nah makanya terus karena takutnya meledak ya nih sepatu, ya udah akhirnya kata masnya juga kalau misalnya dipaksain bisa blister itu adalah kayak kapalan tapi yang dalamnya ada cairan gitu. Kalian bisa cek sendiri ntar di Google. Menurut masnya begitu gitu. Nah terus ya udah akhirnya memutuskan untuk beli ini. Nah tapi ada satu brand, sebelum gue kesini gue cobain ke brand itu, ternyata di kelasnya dia ini ada sih sepatu yang enak banget, kayak ngerasa didorong gue gitu. Dan buat modelnya juga oke ya. Mungkin buat nyari speed mungkin oke sih dia, tapi modelnya juga oke juga, colorways-nya juga banyak gitu kan. Nah tapi ya mungkin nggak cocok sama bentuk kaki gue gini. Nah karena ini cocok banget sama bentuk kaki gue ini, jadi tuh gue memutuskan untuk ngambil ini. Nah untuk kenapa gue akhirnya ngambil ini juga, alasan lainnya tuh karena gue mau nyari sepatu yang nyaman gue pakai buat olahraga, biar olahraga gue tuh juga konsisten, khususnya lari ya gitu. Udah deh gitu aja. Oh iya, untuk harganya ini kemarin harganya ini di sekitar 2.099.000 atau ya, 2.100.000. Cuman berhubung kemarin kita punya member MAP, nah dan kita punya poin di member MAP itu, jadi ada potongan, jadi 1.900.000 sekian. Tapi ini worth it banget sih, sumpah pas gue cobain kemarin worth it banget. Tapi kalau misalkan ini belum gue cobain, nanti kalau misalkan memang kalian penasaran, kalian suka sama video ini, terus kalian bisa komen di sini review untuk sepatu yang ini. Nah ntar kita bikin konten khusus buat review sepatu ini, tapi based on experience gue ya. Maksudnya gue bukan reviewer sepatu, bukan pelari profesional, tapi ini cuma berdasarkan kenyamanan gue sendiri aja. Mungkin ada beberapa dari kalian yang jenis kakinya tuh sama kayak gue, yang lebar. Kayak misalkan contoh kayak gue kemarin harusnya tuh 41 size-nya, tapi karena di 41 itu di kiri kanannya itu terlalu sempit. Nah jadi gitu memang gue harus pakai 42,5 dalam kurung yang white ya, jenis sepatu yang white gitu. Deh itu aja deh ya, mudah-mudahan video ini bisa jadi pertimbangan kalian buat beli sepatu nanti gitu, khususnya buat olahraga lari atau jalan. Oke, thank you. Jangan lupa jangan lupa like, comment, subscribe, share. Harusnya share pertama. Oke. Ya maklum lah. Kita baru awal ya, dimaklumi aja. Thank you. Bye bye.